Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa berkumpul baik secara luring dan daring. Selanjutnya, selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Penghormatan kami kepada Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh, yaitu Bapak T. Iskandar Faisal, SKP MKes. Kemudian kepada Bapak Wadir 1, Bapak Dr. Sumihardi, SKM MKes. Bapak Wadir 2, Bapak Dr. Abdurrahman, SKP MPD. Selanjutnya Bapak Wadir 3 dan juga selaku Ketua Panitia Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2023, yaitu Bapak Nasri SSIT MPD. Kemudian kepada para Bapak dan Ibu Kapus. Kemudian penghormatan kami kepada Bapak Ibu Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. Kemudian kepada Ketua Program Studi, baik yang hadir secara luring maupun daring di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. Kemudian penghormatan kami kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di seluruh Provinsi Aceh. Dan kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, baik di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Dan juga kami melihat di Zoom, adik-adik siswa juga telah berhadir. Terima kasih kepada adik-adik yang telah berhadir secara daring. Kemudian terima kasih penghormatan kami kepada teman-teman mitra media yang telah berhadir secara luring. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan memulai proses penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2023 yang ditandai dengan konferensi pers, launching dan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, dengan harapan setelah kegiatan ini, informasi penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh dapat diketahui sejak dini oleh adik-adik siswa dan siswi dimanapun berada. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Direktur bahwasanya kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekolah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, dan juga Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Ini diikuti secara daring via Zoom. Kemudian diikuti juga oleh pengelola pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh, baik dari jurusan maupun program studi. Dari PSDKU hadir secara daring, kemudian mitra media yang telah berhadir, dan kegiatan ini disiarkan langsung secara live di YouTube. Mengawali kegiatan ini, mari sama-sama kita membuka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu arahan, sambutan, dan launching secara resmi oleh Bapak Direktur, kemudian paparan oleh Ketua Panitia yaitu oleh Bapak Wadir 3, kemudian nanti akan kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, baik, untuk agenda yang pertama yaitu arahan dan sambutan sekaligus launching secara resmi oleh Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh, kepada Bapak T. Iskandar Faisal, SKP MKes, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan
kegiatan yang penting, yaitu launching Sipen Baru Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2023. Salam dan salam juga tidak lupa kita harapkan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau semuanya yang telah meletakkan dasar-dasar syiar agama kita di awal-awal keislaman, dan hari ini dapat kita rasakan kenikmatan berada di dalam agama yang benar, yaitu agama yang hak. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan pengelola di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh, baik yang hadir luring di gedung ini maupun yang hadir secara daring di tempat masing-masing. Kemudian berikutnya yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Aceh, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemahasiswaan dari seluruh SMA, SMK, dan MA sederajat, kemudian tentunya juga para rekan-rekan pers yang berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Selanjutnya tentu juga siswa, anak-anak kami di SMA, SMK, dan MA se-Aceh yang telah berhadir via ruang Zoom. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya dan juga adik-adik mahasiswa. Tentunya pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi penting di era transformasi kesehatan saat ini, bahwa yang pertama, Direktur Poltekkes Aceh sudah menerima perjanjian kinerja tahun 2023. Ada beberapa hal perubahan dari perjanjian kinerja tersebut yang telah ditandatangani dengan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama adalah pola pengelolaan keuangan itu untuk tahun 2023 sudah wajib untuk Badan Layanan Umum. Ya, dan diperkirakan dari dokumen yang sudah kita sampaikan kepada Kementerian Keuangan, diprediksi dalam bulan Februari atau awal Maret ini sudah dilaksanakan ujian BLU dengan Kementerian Keuangan. Kemudian di dalam IKU tersebut juga ada 2 poin yang penting, yaitu serapan lulusan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Itu untuk Poltekkes Aceh, target IKU-nya ada 45%, kenaikan 5% dari tahun 2022. Ya. Kemudian berikutnya adalah jumlah lulusan perawat yang bekerja di luar negeri. Ya. Untuk lulusan perawat yang bekerja di luar negeri, target dari indikator kinerja utama IKU yang diberikan kepada Direktur Poltekkes adalah 5 orang di 2023. Ya, jadi artinya lulusan 2022 ya, itu harus terserap dapat bekerja di luar negeri sebanyak 5 orang. Jadi dia tamat tahun 2023 itu akan masuk ke dalam IKU 2024. Nah, ini menjadi tugas daripada kita semuanya. Nah, oleh karenanya terhadap hal tersebut yang perlu kami sampaikan. Kemudian berikutnya bahwa ada 3 pesan Bapak Menteri Kesehatan kepada Direktur Poltekkes. Yang pertama adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa, baik dalam proses PBM maupun juga proses mata kuliah praktek. Ya, termasuk juga memberikan fasilitasi untuk uji kompetensi dengan kelulusan persentase yang tertinggi. Serta juga akan bermuara
kepada serapan di Fasiankes dan juga luar negeri. Nah, tentunya walaupun di target IKU 2023 yang disebutkan adalah perawat, ketua jurusan yang lain selain perawat, selain keperawatan ini juga harus memproyeksi bagaimana juga lulusan bisa bekerja ke luar negeri. Oleh karenanya di dalam IKU juga 2023 ada namanya penguasaan bahasa asing untuk mahasiswa. Ya, wajib bahasa Inggris plus 1 bahasa asing lainnya. Ya, wajib bahasa Inggris plus 1 bahasa asing lainnya. Walaupun Poltekkes Aceh belum ada RKI atau rintisan kelas internasional, tapi sepertinya 2024 akan menuju ke IKU tersebut. Jadi oleh karenanya kita harus menyiapkan diri dari awal terhadap kemungkinan untuk pembukaan kelas internasional di tahun 2024. Nah, permasalahan lain Bapak Ibu, bahwa dari data di Ditjen Nakes ada 5.354 atau 51,85% puskesmas belum memiliki 9 jenis nakes secara lengkap. Ya, belum memiliki 9 jenis nakes secara lengkap. Nah, tentunya kita di Poltekkes Aceh memiliki 7 rumpun keilmuan, ya, atau 7 jurusan. Baik nanti program diploma 3 dan juga program diploma 4 atau sarjana terapan. Ini bagian daripada bagaimana menyiapkan lulusan untuk menuju kepada serapan di dunia kerja. Makanya inilah yang menjadi dasar kenapa IKU 2023 adalah serapan lulusan pada Fasiankes pemerintah. 45% yang dibebankan kepada Poltekkes Kemenkes Aceh. Nah, tentunya kalau kita berbicara kebutuhan nakes, ya kan? Ini tentunya juga akan berbicara kepada penyediaan tenaga kesehatan. Oleh karenanya Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Aceh akan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Harapan kami adik-adik siswa di SMA, SMK dan MA sederajat ya dapat memilih Poltekkes Kemenkes Aceh untuk mendidik adik-adik bagian daripada untuk bisa bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Pangsa pasar luar negeri pada hari ini sangat terbuka. Sementara ini banyak kadang-kadang kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri yang tidak siap pakai. Lewat Politeknik Kesehatan dapat memfasilitasi untuk pengiriman tenaga kesehatan ke luar negeri. Artinya bukan bekerja sebagai tenaga non-profesional. Dengan memilih Poltekkes, adik-adik dapat bekerja di luar negeri sebagai tenaga profesional yang memang juga menjadi incaran dari banyak orang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dan adik-adik mahasiswa semuanya, oleh karenanya Poltekkes Kemenkes Aceh hari ini membuka 3 jalur seleksi. Ya, yang pertama adalah seleksi bersama atau namanya SIMAMA. Ini dilaksanakan secara nasional, di mana adik-adik dapat memilih tidak hanya Poltekkes Aceh, tapi juga dapat memilih program studi pada Poltekkes yang lainnya di Poltekkes Aceh. Di mana ada 38 Poltekkes seluruh Indonesia dengan program studi yang berbeda-beda. Jadi silakan nanti jika lewat jalur SIMAMA ini adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa ingin memilih, dapat memilih jalur tersebut. Kemudian juga Poltekkes Aceh membuka 2 jalur yang lainnya, yaitu jalur mandiri dan jalur PMDP, jalur penelusuran minat dan prestasi.
Untuk jalur mandiri dan juga jalur PMDP dan juga jalur Simahama, nanti Wakil Direktur 3 atau sebagai Ketua Panitia nanti akan menyampaikan secara detail. Tetapi saya ingin menegaskan, khusus untuk jalur PMDP atau pengurusan minat dan prestasi, pada tahun ini kita menambah sedikit persyaratan. Karena ini prestasi, nanti adik-adik harus melampirkan video rekaman terhadap prestasi yang diajukan. Misalnya juara debat bahasa Inggris. Berarti adik-adik harus melampirkan video dengan durasi 5-7 menit menunjukkan kemampuan berdebat dalam bahasa Inggris. Ya. Jika juara pidato dalam bahasa Arab, berarti adik-adik juga harus menampilkan rekaman video 5-7 menit kemampuan berpidato di dalam bahasa Inggris. Jika yang diajukan adalah prestasi hafalan Al-Quran, berarti adik-adik juga harus merekam 5-7 menit kemampuan menghafal Al-Quran. Ya, demikian juga jika Qori atau Qori'ah juga harus membuat video ya terhadap kemampuan prestasi tersebut, ya mengajinya dan lain-lain. Di samping juga melampirkan bukti-bukti dari prestasi. Kemudian selebihnya terhadap seluruh adik-adik yang memilih jalur PMDP dengan prestasi apapun, ini juga harus mengirim ke panitia nantinya video pendek ya dalam bahasa Inggris atau bahasa asing ya selain bahasa Inggris. Ya, video pendek untuk apakah memperkenalkan diri, apakah promosi SMA-nya atau SMK atau MA, atau promosi wisata daerahnya, atau promosi desanya, terserah. Tapi semua disampaikan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Ini menjadi wajib dan panitia tolong ini dimasukkan ke dalam bagian daripada persyaratan. Ya, nanti disediakan media untuk mengupload secara online berkas-berkas termasuk video. Di videonya juga ditetapkan kapasitasnya supaya bisa terkirim dengan baik. Kenapa ini penting? Karena kami ingin merekrut lulusan-lulusan terbaik dari SMA, SMK, dan MA melalui jalur penelusuran minat dan prestasi. Di mana nantinya panitia dan ibu bapak ketua jurusan akan mudah mengambil keputusan terhadap yang dikatakan berprestasi. Jadi kita tidak mau berprestasinya abal-abal, ya, berprestasi benar-benar berprestasi. Kenapa? Kembali lagi bahwa Poltekkes Aceh hari ini secara capaian realisasi IKU 2022 itu prestasi mahasiswa meningkat dibandingkan prestasi di tahun 2021. Kenapa peningkatan tersebut? Karena kita membuka jalur PMDP. Ya, jadi jalur PMDP ini mendongkrak mahasiswa untuk berprestasi dalam cabang apapun. Jadi oleh karenanya, sekali lagi kami menginginkan kemampuan-kemampuan tersebut dapat berada di Poltekkes Kemenkes Aceh, di mana ini adalah pintu dunia kerja bagi adik-adik semuanya. Jadi oleh karenanya kami sangat berharap kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan bahwa ini peluang bagi adik-adik untuk dipromosi sekolah kami, institusi kami di tempat masing-masing, dan kami yakin bahwa tidak akan mengecewakan. Dan kami yakin serapan di dunia kerja untuk hari ini lulusan Poltekkes Kemenkes itu masih diperhitungkan, peluang kerjanya masih banyak. Makanya nanti Bapak Ibu di
ketua jurusan dan juga Bapak Ibu di ketua program studi perlu juga mendesain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Baik itu dunia Arab maupun juga Eropa, seperti hari ini adalah Jerman membuka peluang dengan kita, kemudian Jepang juga demikian. Jadi oleh karenanya, kalau melihat keadaan tersebut, berarti Jepang, Jerman, dan juga beberapa negara Arab yang memang membuka peluang bekerja di luar negeri. Jadi oleh karenanya, kita perlu berbenah dan meningkatkan kapasitas kita, supaya adik-adik yang memilih Poltekkes Kemenkes Aceh tidak salah pilih. Mereka puas dan kita mampu menghadirkan sesuatu yang luar biasa bagi masa depan mereka. Kemudian yang kedua, setelah tadi yang saya katakan pertama arahan Pak Menteri tentang mahasiswa, pelayanan kepada mahasiswa, suasana akademik, iklim akademik yang bagus. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana Poltekkes memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Ya, penekanan adalah indikator-indikator derajat kesehatan di mana Poltekkes tersebut berada, itu kabupatennya harus lebih bagus dibandingkan kabupaten yang lain. Nah, ini menjadi bagian daripada penelitian dan pengabdian masyarakat dari dosen dan juga menjadi bagian daripada perhatian untuk kegiatan PBL dan KKL yang menginisiasi pilar 1 dari transformasi kesehatan, yaitu layanan primer. Di layanan primer itu ada 4 poin yang paling penting yang harus kita lihat. Itu yang pertama adalah edukasi penduduk. Ya, di edukasi penduduk ini adalah penyuluhan. Ya, penyuluhan gizi seimbang, penyuluhan anti rokok, penyuluhan imunisasi, KIA, dan seterusnya. Ini bagian daripada yang harus diambil peran di dalam topik PKL dan PBL. Kemudian berikutnya adalah pencegahan primer, ya, pencegahan sekunder dan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer ini bukan tupoksi Poltekkes. Kenapa? Karena itu penambahan puskesmas. Jadi ada 3 poin di pilar 1 yang harus diambil perannya oleh Poltekkes, di mana pada arahan ketiga dari Pak Menteri kepada kita, Poltekkes adalah Poltekkes harus menjadi ujung tombak Kementerian Kesehatan di setiap provinsi. Jadi artinya semua program-program Kementerian Kesehatan itu dilaksanakan oleh Poltekkes. Kita sudah kerjakan seperti pencegahan stunting, ya. Kemudian yang lalu untuk kasus polio, imunisasi, jadi kita juga sudah melakukan promosi. Kemudian hal-hal yang lain juga sudah kita lakukan. Oleh karenanya, KKL terpadu kuliah kerja lapangan tahun 2023 yang akan kita turun ke Kabupaten Aceh Tengah dan Benak Meriah di minggu ketiga Februari ini, itu mengambil tematik adalah transformasi kesehatan pilar 1, yaitu layanan primer. Nah, ini akan menunjukkan komitmen Poltekkes sebagai ujung tombak dari Kementerian Kesehatan di daerah. Jadi 3 poin ini menjadi penting. Tadi saya sudah menyampaikan mahasiswa dan si Penmaru menjadi pintu masuk. Seleksi mahasiswa lalu menjadi pintu masuk bagi rekrutmen mahasiswa yang berkualitas, yang punya nilai jual yang tinggi setelah tamat nanti. Oleh karenanya kita berharap pelaksanaan si Penmaru 2023 makin bersih, makin transparan, ya, makin dapat mengangkat adik-adik yang punya kemampuan dan kapabilitasnya dan punya kompetensi untuk menempuh pendidikan di
Poltekkes Kemenkes Aceh. Nah, tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka launching penerimaan seleksi mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2023. Terima kasih Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat semuanya atas kesediaan waktu hadir baik via luring maupun daring. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan penambahan amalan kita di perhitungan amal nanti di yaumil mahsyar kelak nantinya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh atas arahan dan sambutannya. Selanjutnya, paparan teknis penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2023, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Wadir 3 dan juga selaku Ketua Panitia, yaitu Bapak Nasri, SSIT MPD, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tidak henti-hentinya kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berhadir dalam rangka launching dan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya, salam dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa risalah kebenaran, Nabi perajut perdamaian dan penuntun kita, baik di dunia apalagi kita menuju di yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak Direktur, kemudian Bapak Wakil Direktur 1 dan Bapak Wakil Direktur 2, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, kemudian kami hormati Bapak Ibu, para awak media, baik yang mengikuti secara daring maupun secara luring, kemudian yang kami hormati dan membanggakan kepada Bapak-Bapak guru kami, ya, kepala SMA, SMK, dan MA di seluruh Aceh. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA, MA, dan SMK bidang kesiswaan di seluruh Aceh. Kemudian anak-anak kami yang kami banggakan yang hari ini juga ada ikut nobar ya, secara bersama mengikuti kegiatan launching pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami termasuk salah satu nanti yang akan bergabung bersama keluarga besar Poltekkes Kemenkes Aceh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Kami akan memaparkan terkait penerimaan mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh tahun akademik 2023-2024. Poltekkes Kemenkes Aceh merupakan salah satu Poltekkes di bawah Kementerian Kesehatan dari 38 Poltekkes yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Politeknik Kesehatan Aceh ya tahun 2022 itu melalui yang dipublish ya di Juli 2002 oleh lembaga atau sistem pemeringkatan perguruan tinggi, itu termasuk salah satu politeknik kesehatan terbaik di Indonesia, yaitu di peringkat 15 ya, edisi Juli
tahun 2022 yang dimuat di kompas.com tanggal 14 September 2022. Bapak Ibu sekalian, Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh ini merupakan salah satu UPT atau satuan kerja yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Jadi merupakan salah satu UPT yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, Poltekkes Kemenkes Aceh secara administratif ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan secara fungsional dibina oleh Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Poltekkes Kemenkes Aceh di samping merupakan salah satu politeknik kesehatan terbaik di Indonesia, ya, menurut Ibu Metrik tadi, juga merupakan salah satu Poltekkes terbesar ya di Indonesia dengan 21 program studi yang tersebar di 8 kabupaten kota di Aceh. Nah, itu kita awali dengan di Kota Banda Aceh ada 3 program studi. Yang pertama adalah Diploma 3 Keperawatan dan Sarjana Terapan Keperawatan. Kemudian program studi Diploma 3 TLM atau Teknologi Laboratorium Medik. Kemudian kita bergerak ke Aceh Besar, itu di mana terletak kampus utama atau Direktorat Poltekkes Kemenkes Aceh. Di sini juga terdiri dari 9 program studi, diawali dengan Diploma 3 Kebidanan dan Sarjana Terapan Kebidanan, kemudian Diploma 3 Farmasi, Diploma 3 Gizi, Sarjana Terapan Gizi dan Dietika, kemudian Diploma 3 Sanitasi, kemudian Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, kemudian Diploma 3 Kesehatan Gigi, kemudian Sarjana Terapan di Terapi Gigi. Jadi ada 9 ya di kampus terpadu. Kemudian kita bergerak ke arah barat. Di sana ada Diploma 3 Keperawatan dan Kebidanan Melabuh. Kemudian di Aceh Selatan itu ada Diploma 3 Keperawatan Tapak Tuan. Kemudian kita bergerak ke wilayah timur, itu di Aceh Utara ada Diploma 3 Keperawatan dan Diploma 3 Kebidanan. Kemudian di Langsa ada Diploma 3 Keperawatan dan Kebidanan. Kemudian kita bergerak ke wilayah tengah, itu di Aceh Tengah ada Diploma 3 Kebidanan, dan terakhir di wilayah Tenggara ada Diploma 3 Keperawatan Aceh Tenggara. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, ini sebenarnya masuk ke Poltekkes ini tidak harus ke Banda Aceh ya, terutama di Diploma 3 Keperawatan dan Kebidanan. Jadi ini tersedia atau aksesnya sangat dekat dengan tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan di sana kurikulum dosennya itu tidak berbeda semua. Kita persyaratan adalah dosen kita S2 atau master dan doktor Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan prodi dan akreditasi, ini merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh anak-anak kami, dan tentu saja Bapak Ibu guru sudah menyampaikan kepada siswanya masing-masing, karena akreditasi sekolah yang akan atau perguruan tinggi yang akan diambil itu harus menjadi dasar pertama sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk Poltekkes Kemenkes Aceh ini pada umumnya program studinya sudah terakreditasi baik sekali, ya. Kecuali yang memang yang baru bergabung dengan kita ini, namun sudah baik juga. Dengan kategori lama itu sebenarnya baik sekali juga ya. Kemudian kita juga sudah ada prodi-prodi yang unggul, yaitu D3 Kesehatan Gigi, kemudian juga D3 Sanitasi, ya, itu sudah A. Kemudian Diploma Sarjana Terapan Terapi Gigi itu juga sudah
A, dan yang lainnya itu baik sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi di Poltekkes Kemenkes Aceh ini tidak ada lagi yang akreditasinya C. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pola penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Aceh, kita menganut dengan 3 pola atau 3 jalur penerimaan. Yang pertama itu jalur penulisan minat dan prestasi atau yang dikenal dengan jalur PMDP. Jadi untuk jalur ini kita sediakan kuota 30% dari kuota masing-masing prodi. Nah, jadi kalau ada prodi yang menerima ada 80 orang, maka 30-nya itu sekitar 24 orang kita terima melalui jalur PMDP ini. Jadi jalur PMDP ini penilaiannya didasarkan pada nilai akademik dan non-akademik atau prestasi lainnya. Jadi dengan sistem mengupload dokumen. Jadi tidak dilakukan seleksi tertulis ya, tetapi didasari pada pembuktian atau upload dokumen. Baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi akumulasi nilai akademik dan nilai non-akademik itu kelulusan terkait dengan portofolionya, kemudian kelulusan akhirnya juga akan dilihat didasari pada hasil uji kesehatan. Nah, jadi kelulusan nanti akan diterima baik jalur PMDP, SIMAMA maupun Mandiri, itu adalah nilai akhir dan hasil uji kesehatan. Jadi jumlah yang kita terima dari jalur PMDP ini sebanyak 406 orang atau 30% dari total 1.474 mahasiswa kota mahasiswa kita tahun ini. Selanjutnya untuk jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama atau yang kita kenal dengan SIMAMA. Ini pola penerimaannya adalah terpusat secara nasional dan terintegrasi melalui satu aplikasi yang dinamakan dengan aplikasi SIMAMA. Jadi untuk jalur ini kita sediakan kuota 70% ya dari kuota masing-masing program studi. Nah, jadi 70% ya, kalau 80 sekitar berapa 56 orang ya dari masing-masing nanti prodi. Nah, jadi pada jalur SIMAMA ini kelulusan didasarkan pada hasil ujian berbasis komputer atau CBT. Nah, jadi pemeringkatannya nanti akumulasi dari hasil tes. Kemudian kelulusan akhir juga ditentukan dari hasil uji kesehatan. Jadi ini dilakukan secara nasional dan terintegrasi dengan kepanitiaan panitia nasional dan panitia lokal ya di Poltekkes Kemenkes Aceh. Jadi jalur ini kita terima sebanyak 948 mahasiswa dari total 1.474 mahasiswa. Kemudian jalur terakhir ini adalah jalur mandiri. Ini sifatnya khusus untuk yang reguler. Ya, reguler tadi yang kita terima melalui jalur PMDP dan SIMAMA ini kuotanya tidak terpenuhi. Jadi kuotanya tidak terpenuhi baru kita buka jalur mandiri untuk reguler. Jadi ini maksimal 20% ya. Jadi kalau 1, 2, 3 tetap kita jalur mandiri ini tidak kita buka. Jadi jalur mandiri kita buka utamanya adalah pemenuhan kuota untuk kelas reguler. Sedangkan kelas alih jenjang, kelas alih jenjang ini adalah kelas misalnya D3 kesehatan gigi, itu akan melanjutkan pendidikannya ke prodi sarjana terapan terapi gigi, itu kelas alih jenjang, itu sudah kita terima juga, kita terima melalui jalur mandiri karena memang aplikasi untuk program ini belum tersedia. Jadi Bapak Ibu ini ada 3 pola seleksi yang akan kita lakukan terkait dengan penerimaan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Aceh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kapan waktu pendaftaran? Nah, jadi waktu pendaftaran pertama untuk jalur PMDP ini waktunya tanggal 24 Februari
sampai dengan 24 Maret. Ya, jadi lebih kurang 1 bulan kita sediakan. Jadi dari kegiatan launching kita pada hari ini, anak-anak kami sudah bisa mempersiapkan portofolio untuk di-upload nanti. Mulai tanggal 24 itu bisa dikunjungi website ya kita, atau masuk ke link PMDP ini. Nanti ini kita akan share ke Bapak Ibu yang ada di grup. Bapak Ibu Kepala SMA yang ada di grup, nanti kita akan share materi ini untuk disosialisasikan atau di-share juga ke anak-anak kami, nanti dia bisa mengambil link ini. Kemudian jalur sesi mahasiswa bersama atau SIMAMA itu kita awali pendaftaran pada tanggal 1 Maret sampai dengan 20 April. Jadi 1 bulan lebih ya. Ini lebih 1 bulan. Linknya ya, kemenkes.go.id. Nanti ini bisa diambil. Kami akan kirimkan, akan kita share. Kemudian terkait dengan jalur mandiri, untuk kelas alih jenjang kita sudah memulai juga di 24 Februari sampai dengan 6 Juni. Ya, karena ini kelas kelas anak-anak kita yang sudah juga sebagian bekerja ya. Ini perlu juga pengurusan ya, surat izin untuk melanjutkan dan sebagainya, itu perlu waktu yang banyak, sehingga waktunya juga kita sediakan cukup panjang gitu. Sedangkan kelas reguler untuk jalur mandiri ini kita perkirakan setelah jalur SIMAMA ditutup, diumumkan, anak-anak kita yang tidak bisa masuk nanti kita bisa mendaftarkan kembali ke jalur mandiri. Sediakan ruang juga ada 1 minggu. Dari jalur PMDP, anak-anak kita yang tidak lulus di PMDP ya, itu nanti kita sediakan ruang juga seminggu sebelum penutupan jalur SIMAMA. Nah, jadi anak-anak kita tidak kita rugikan kalau dia mengambil PMDP sekarang, tidak punya kesempatan, ya mudah-mudahan mungkin dengan melalui seleksi ya, mungkin pesertanya yang berprestasi itu sudah berkurang, mungkin lebih mudah untuk lulus. Selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, persyaratan umum ya untuk jalur calon peserta dari jalur PMDP. Ini persyaratan umumnya warga negara Indonesia jelas ya. Kemudian yang kedua, berbadan sehat yang meliputi nanti tinggi badan sesuai syarat, tidak buta warna, pendengaran dan kemampuan bicara baik, dengan kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan. Ini nanti akan kita lakukan pemeriksaan secara on-site ya, di tempat yang kita tunjuk, akan dilakukan oleh tim independen di luar dari panitia Poltekkes. Kemudian tidak sedang hamil. Ini kalau hamil nanti baru masuk ya, sudah langsung mau cuti, tidak melanggar aturan panduan akademik kita, karena cuti boleh di semester ketiga di tingkat 2. Jadi kalau sudah hamil itu tidak diperkenankan. Ya, hamil dulu, nanti melahirkan tahun depan bisa masuk lagi. Ya, masih ada kesempatan. Selanjutnya untuk tinggi badan, Bapak Ibu sekalian, karena banyaknya stunting ini terpaksa diturunkan. Untuk Aceh juga banyak stunting masih ya. Jadi untuk tinggi badan D3 keperawatan masih tetap ya seperti tahun lalu. Untuk laki-laki 155 cm. Kemudian bagi perempuan 150 cm. Kemudian untuk prodi D3 kebidanan itu hanya diterima perempuan dengan tinggi badan 150 cm. Sedangkan prodi lainnya selain keperawatan dan kebidanan itu minimal 145 cm, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi terkait dengan tinggi badan, kita akan menggunakan nanti hasil pengukuran pada saat uji kesehatan. Jadi tidak pada hasil input ya, kadang-kadang di input 150, padahal nanti baru 144 misalnya ya. Jadi yang kita gunakan itu adalah pada saat pengukuran secara on-site.
Sedangkan ini pesanan khusus untuk calon peserta jalur PMDP, itu jalur penelusuran minat dan prestasi. Yang pertama siswa SMA atau MA, jurusan IPA dan juga IPS untuk semua program studi. Ya, jadi anak kita yang masih duduk di kelas 12. Jadi berarti apa? Kelas 3 ya. Kelas 12 pada tahun ajaran 2022-2023. Jadi anak-anak kita sekarang masih belajar ya, mungkin belum ujian pun masih semester 6 ya. Nanti yang akan diminta rapor hasil upload rapornya itu semester 1 sampai semester 5 saja. Sedangkan untuk siswa SMK kelas 12 juga itu pada tahun ajaran yang sama pada tahun ajaran 2022-2023 dengan jurusan yang relevan dengan program studi yang dipilih. Nanti ada SMK tertentu. Jadi tidak semua SMK itu bisa masuk ke Poltekkes. Nanti ada lampirannya di bawah slide-nya ya. Kemudian nilai pengetahuan pada rapor itu minimal 75 untuk setiap mata pelajaran. Jadi salah satunya saja tidak terpenuhi, tidak bisa memenuhi persyaratan untuk ke jalur PMDP. Jadi mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya, berapa jumlah pelajarannya itu harus bernilai minimal 75 dan atau memiliki prestasi non akademik minimal tingkat kabupaten kota. Kita kecualikan untuk hafidz ya. Ini didasarkan pada jumlah hafalan juz Al-Qur'an. Nanti ini salah satu juga nanti ketika mengisi anak-anak kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, ketika mengisi prestasi katakanlah 3 juz tidak ada sertifikat ya, karena tidak ikut dan lomba dan sebagainya, itu bisa nanti di upload video ya hafalannya. Nanti kita sediakan ruangnya di aplikasi kita, itu kita akan menilai untuk sementara melalui video itu menjadi bahan pertimbangan kita terkait dengan hafalan. Jadi kalau untuk hafiz ini kita lebih mudahkan untuk kita nilai 1 juz saja hafalan sudah kita masuk dalam pemberian nilai walaupun nilainya masih kecil ya. Nanti 1 5 juz itu dengan nilai bobotnya tersendiri, 6 sampai dengan 10 bobot tersendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akreditasi yang kita terima itu minimal B, namun untuk daerah-daerah terpencil ya, perbatasan kepulauan atau daerah 3T, yaitu terluar, terpencil dan terbelakang ya, atau daerah DTBK, daerah berbasis masalah kesehatan, ini akreditasi sekolahnya minimal C masih kita terima. Ya, kita harap anak-anak kita nanti akan kembali ke daerahnya untuk membenahi sektor kesehatan. Kemudian dinyatakan lulus SMA, MA dan SMK bila sudah itu. Kalau sudah diterima nanti ya kita harapkan jangan sampai pula dia pengumumannya tidak lulus ya. Jadi dinyatakan dia diterima kalau dia juga dinyatakan lulus di SMA, MA dan SMK-nya. Kemudian surat rekomendasi dari kepala sekolah untuk mengikuti seleksi jalur PMDP tahun akademik 2022-2023 nanti kita lampir, itu bisa di upload ya. Kemudian bisa di-download ya, maksud saya, diunduh. Kemudian melampirkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika lulus pada sesi ini. Maksudnya ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah lulus PMDP, nanti jangan mengundurkan diri, kadang-kadang ada masuk lagi ke jalur Simama dan sebagainya. Nanti resikonya kalau dia keluar dari jalur PMDP masuk ke Simama, sementara namanya ada ya di PMDP, kita tidak bisa luluskan di Simama sebagai konsekuensi dari pengunduran dirinya. Yang terakhir bagi calon mahasiswa nanti dinyatakan lulus diterima ya, bersedia mengikuti program kreativitas atau PKM yang ada di Poltekkes melalui UKM-UKM yang ada. Ini Bapak Ibu sekalian untuk jalur PMDP, komponen yang dinilai, kemudian data yang diinput, kemudian dokumen yang diunggah.
Jadi mulai tadi ya, ini semua nanti bisa dilihat. Dan yang terpenting tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur terkait dengan prestasi non-akademik. Kadang-kadang anak-anak kita, dia sudah hafalan 30 juz, tapi tidak pernah ikut lomba ya. Atau katakanlah memang dia dari dayah ya, hafalan Al-Quran dan sebagainya. Itu bisa dengan surat keterangan dari dayahnya terkait dengan jumlah hafalan. Kemudian di-upload videonya ya. Dan juga jadi video berisi presentasi mengenai nanti videonya itu kalau yang untuk kemampuan berbahasa internasional, bahasa Inggris misalnya Arab dan Jepang, dia bisa mengirimkan videonya berupa presentasi mengenai deskripsi diri ya. Dia menyampaikan siapa namanya, di mana alamat tinggal dan sebagainya nanti. Kemudian dia menceritakan juga pengalaman unik selama dia di SMA, apa dia, ya, apa saja boleh dia bercerita. Nanti kita akan waktunya itu sekitar 2 sampai dengan 3 menit ya, 2 sampai dengan 3 menit. Nanti kita pertama akan kita nilai melalui video yang ada. Jadi nanti cukup diinput tautan linknya ya. Jadi videonya diunggah di YouTube. Nanti di aplikasi kita cukup diberikan data, diinput data tautan atau link YouTube-nya ya. Sehingga nanti para penilai atau verifikator kita akan masuk melalui link untuk melihat kemampuan berbahasa dari anak-anak kita ya, baik bahasa Inggris, Arab, Jepang dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan petakan nanti anak-anak kita yang berbahasa Inggris, Jepang dan sebagainya ini guna kita untuk menyiapkan anak-anak kita untuk bekerja keluar ya, untuk lebih mudah. Kalau dia nanti ke Jepang, kita akan petakan ke Jepang. Karena kita sudah bekerja sama dengan BP3MI, itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Aceh, dalam menyiapkan kita bisa bekerja di luar negeri. Jadi sudah tahun kemarin sudah disiapkan anak-anak kita, dan sekarang juga masih dalam tahap pelatihan. Jadi kalau berbahasanya sudah mahir duluan, mudah-mudahan ini akan lebih mudah dan cepat untuk diberangkatkan. Baik Bapak Ibu, itu jalur PMDP tadi. Kemudian untuk terkait dengan jalur Simama, ini hanya persyaratan umum saja ya, secara umum ini persyaratannya tidak banyak, karena yang dinilai nanti pada hasil ujian yang bersangkutan melalui CBT ya. Jadi itu yang lebih banyak nanti penilaiannya. Jadi syaratnya juga lulusan pendidikan SMU, SMA, SMK ya. Kemudian usia maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Ini kita dasarkan juga dari persyaratan yang dibuat oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. Kemudian boleh masuk paket C, yang penting kalau tesnya nanti lewat ya apa-apa paket mana saja. Ini paket C boleh masuk melalui Simama, sedangkan untuk PMDP itu tidak belum memenuhi syarat ya. Kemudian yang lain sama persyaratannya ya, baik terkait dengan kesehatannya maupun tinggi badannya sama dengan PMDP. Jadi komponen penilaian untuk jalur Simama didasari pada hasil seleksi jalur Simama didasarkan hasil uji tulis berbasis komputer, kemudian hasil akhir kelulusannya ditambah dengan hasil uji kesehatan nanti. Jadi ini terkait dengan SMK yang relevan Bapak Ibu sekalian, ini terutama Bapak Ibu kepala SMK yang ada hari ini, mungkin anak-anak kita yang dari SMK Kesehatan, kemudian dari SMK Tata Boga, Pariwisata, Pertanian, SMTI, Teknik, ya, kemudian SMK Kimia, ini bisa masuk pada program-program studi yang ada dalam slide ini, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dari Kepala SMA yang hadir bisa menginformasikan kepada anak-anak kita yang sesuai dengan jurusannya.
Katakanlah kalau tata boga, pariwisata, pertanian, dan SMTI ya, teknik industri, ini bisa masuk ke gizi. Ya, masuk ke gizi. Kemudian teknik kimia, SMK teknik dan SMK kimia, itu bisa, kesehatan juga masuk kesehatan lingkungan, sedangkan yang lainnya adalah hanya SMK kesehatan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami rasa kalau terkait dengan yang lain itu nanti anak-anak kita ketika akan melakukan pendaftaran itu ada ketentuan-ketentuannya nanti secara lengkap bisa dibaca di sana. Ya, juga terkait dengan pembiayaan dan sebagainya juga kita nanti informasikan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin demikian saja paparan dari kami. Kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kita persilakan melalui Bapak moderator ya, yang juga taur ke mahasiswaan Poltekkes Kemenkes Aceh. Kepada Bapak Abdal kami kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Nasri SSIT MPD atas paparan terkait juknis penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2023. Baik, untuk tadi ada beberapa Bapak Ibu yang mengenalkan di link Zoom bahwa terkait materi, nanti materi akan di-share oleh Bapak Wadir 3 di link Zoom dan juga akan di-share di grup WA. Ada beberapa kepala sekolah yang termasuk di dalam grup WA yang telah kita buat. Oke, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan raise hand di link Zoom. Kalau ada nanti tim IT kita akan membuka suara Bapak Ibu yang berada di Zoom. Kemudian bagi awak media yang ingin bertanya, kami persilakan dengan segala hormat. Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang ingin bertanya silakan raise hand di Zoom, nanti suaranya akan dibuka. Atau juga bisa menulis di kolom chat pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Ketua Panitia atau di sini juga telah berhadir Bapak Ibu Ketua Jurusan, nanti akan dijawab juga oleh Bapak Ibu Ketua Jurusan. Oke, Samiyati. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Samiyati Ana. Apa ada syarat setelah lulus jalur PMDP untuk minimal IPK? Pertanyaannya terkait IPK setelah lulus jalur PMDP untuk minimal IPK. Ini mungkin lebih cocoknya di Wadir 1 terkait proses PBM. Di sini juga berhadir Bapak Wadir 1, Bapak Dr. Sumihardi, SKM MKes. Kepada Bapak Dr. Sumihardi, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pertanyaan dari Samiyati tadi. Untuk persyaratan IPK setelah lulus jalur PMDP itu tidak ada lagi diminta persyaratan ya. Cuman kalau sudah kuliah nanti memang ada persyaratan lulus IPK kita itu yang ditetapkan oleh
Dirjen Nakes itu 3,25 ya. Jadi batas lulus kita 3,25. Mungkin itu informasi untuk Saudari Samiani yang telah memberikan pertanyaan. Untuk persyaratan setelah lulus itu tidak ada IPK-nya, tidak ada syarat IPK-nya, tapi kalau sudah kuliah nanti apakah D3 maupun D4, kita standar kelulusan kita IPK adalah 3,25. Mungkin itu, terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Bapak Wadir 1. Itu untuk jalur PMDP setelah dia lulus proses PPM itu tidak ada IPK minimal, weh. Berarti kita mengacu kepada IPK yang telah ditetapkan Dirjen Nakes, yaitu IPK minimal lulusan Poltekkes Kemenkes Aceh 3,25. Oke, terima kasih pada Bapak Wadir 1. Ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari SMA Bunga Bangsa. Saya guru BK dari SMA Negeri Bunga Bangsa ingin menanyakan apakah siswa yang tidak masuk ke PPDS atau SNBP bisa masuk jalur undangan Poltekkes juga, Pak? Oke, terima kasih. Ini selanjutnya kita baca dulu 3 pertanyaan, Pak. Kemudian dari Zuhra Irawana, Ibu Zuhra Irawana ingin bertanya, kami dari SMK Parawisata, Konsentrasi Tata Boga, Tata Busana, Kecantikan, Perhotelan, dan ULP. Dari kelima jurusan tersebut, apakah semua bisa mengambil jurusan Prodi Gizi, Pak? Terima kasih. Oke, baik, di sini juga hadir Ketua Jurusan Gizi, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ketua Jurusan Gizi. Kemudian dari SMA Unggul Aceh Timur ingin bertanya apakah sertifikat keagamaan PAI atau PAI bisa mendukung. Nah, ini akan dijawab oleh Bapak Wadir 3 nantinya. Kemudian apakah di Poltekkes mengcover beasiswa KIP? Ini dari SMA 2 Klut Utara. Kemudian dari SMA Negeri 2 Loskon, bagaimana bisa kuliah dengan beasiswa? Kemudian juga ada yang bertanya dari SMK Negeri Lok Sumawe, apakah anak-anak mengurus secara mandiri atau diurus oleh sekolah? Ini nanti akan dijawab oleh Bapak Wadir 3. Oke, kepada Bapak Wadir 3, kami persilakan. Nanti kalau misalnya terkait tadi jurusan gizi, juga ada Ketua Jurusan Gizi Bapak Dr. Arifin Ahmad, nanti juga akan bisa ditambahkan. Oke, kepada Bapak Wadir 3, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya terkait dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi dari SMK Pariwisata, ya. Apakah semua jurusan yang ada di SMK Pariwisata itu bisa masuk ke gizi, ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami sudah paparkan tadi bahwa SMK-SMK yang relevan dengan program studi yang ada itu untuk gizi itu yang jurusan yang ada di pariwisata tadi Tata Boga, ya, itu bisa pariwisata pertanian, ya. Nah, jadi kalau yang jurusan kecantikan perhotelan ini dianggap belum relevan dengan program studi gizi. Sedangkan untuk SMK Kesehatan Lingkungan, ini yang boleh masuk SMK Teknik, SMK Kimia, dan SMK Kesehatan. Jadi ini yang boleh Bapak Ibu terkait dengan jurusan yang ada di SMK. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah yang lulus di PMDP itu bebas biaya kuliah?
Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya yang lulus melalui jalur PMDP ini juga nanti statusnya itu sama dengan siswa yang lulus dari reguler ya, yang lulus dari reguler. Jadi bedanya cuma jalur masuk, yang satu tidak masuk ke lab CBT ya, tapi masuk melalui upload portofolio melalui aplikasi kita. Nanti kita menilai melalui itu saja. Jadi anak-anak kita boleh di rumahnya masing-masing sampai ada pengumumannya. Nah, jadi yang kita nilai prestasi dia, baik itu prestasi akademik dan prestasi non-akademik berbasis bukti upload dokumen. Nah, terkait dengan apakah nanti ada beasiswa, kita memang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Tentu saja prestasi kita hitung dan kita lihat itu adalah prestasi ketika dia sudah di hasil semester 1 akademiknya ya, dan juga non akademiknya selama dia sudah kata berinteraksi di atau sudah kuliah di Poltekkes Aceh. Jadi prestasi sebelumnya itu hanya prestasi didasari pada bisa masuk atau tidak begitu ya, yang prestasi di SMU. Sedangkan yang akan kita berikan bantuan beasiswa untuk yang berprestasi ketika dia prestasi selama di Poltekkes Aceh mulai dari semester 1, kemudian artinya kita setiap semester kita sediakan mulai tingkat 1 untuk D3 D3 itu sampai dengan tingkat 3 dan sarjana terapan tingkat 1 sampai dengan tingkat 4. Lain tadi beasiswa KIP. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan beasiswa KIP, kalau di Poltekkes Aceh sebenarnya kita sudah diberikan beasiswa melalui BOPTN ya. Jadi untuk beasiswa KIP kalau masuk melalui Poltekkes Aceh itu biasanya tidak bisa, tidak mendapatkan Pak Ibu sekalian. Nah, jadi itu beasiswa yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui bantuan dana BOPTN itulah yang artinya diperebutkan kepada anak-anak kita. Jadi samping beasiswa berprestasi tadi, kita juga menyediakan beasiswa untuk keluarga tidak mampu secara ekonomi. Tentu saja nanti ini akan kita nilai kembali dengan beberapa persyaratan ya, sesuai dengan panduan tentang pemberian beasiswa baik untuk keluarga tidak mampu maupun untuk anak-anak kita yang berprestasi. Habis, Pak. Terkait dengan administrasi yang akan diunggah oleh anak-anak kita atau anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ini tidak sama dengan jalur undangan ya. Kalau jalur undangan memang yang akan diurus dan mungkin sekolah juga akan punya akun tersendiri. Jadi pihak sekolah lebih berperan untuk jalur masuk PMDP ini. Namun jalur PMDP kita ini adalah tidak masuk melalui sekolah, tapi diketahui oleh sekolah bahwa anak-anak yang masuk itu diketahui masuk melalui jalur prestasi ini. Jadi anak-anak kita hanya cukup meminta surat rekomendasi dari sekolah, Pak Ibu sekalian. Nah, jadi tidak dikelola atau dikoordinir oleh sekolah. Mungkin demikian penjelasan. Kalau kurang jelas silakan kepada Bapak Ibu untuk lebih lanjut. Oke, terima kasih pada Bapak Wadir 3 atas jawaban yang telah dipaparkan tadi, bahwa di Poltekkes juga menyediakan beasiswa berprestasi setiap semester dan beasiswa GAKIN. Jadi kalau misalnya adik-adik selama proses belajar mengajar atau PBM itu di kelasnya berprestasi, ini akan disediakan beasiswa. Kemudian bagi adik-adik yang tidak mampu juga disediakan, itu setiap semester dia sediakan beasiswa. Kemudian ini masih ada pertanyaan
Untuk link dan form surat rekom ini nanti bisa di-download di aplikasi PMDP Poltekkes Kemenkes Aceh. Jadi dia nanti buat akun, setelah dia buat akun kemudian membayar virtual account, kemudian setelah dia membayar virtual account nanti baru dia bisa mengisi biodata, kemudian dia upload format surat rekomendasi dari sekolah. Nanti akan di-print di kod sekolah. Ini Pak, masih ada pertanyaan dari SMA Unggul Aceh Timur. Jika saya mendaftar jalur PMDP memiliki nilai yang baik di rapor, namun tidak memiliki sertifikat prestasi, apa dapat mendaftar di jalur PMDP ini? Kemudian ini dari SMA Negeri 1 Sawang. Untuk jalur PMDP untuk jurusan D3 Migas itu juga berlaku portofolionya ya Pak. Dari SMK Sawang ini D3 Migas, Pak. Kemudian dari SMA 1 Banda Aceh, untuk persyaratan membuat video dalam bahasa asing atau bahasa Inggris atau bahasa asing lain, apakah wajib untuk semua peserta atau hanya untuk yang memiliki kemampuan saja? Kemudian dari SMK Olahraga, kalau dari tamatan olahraga bisa masuk ke jurusan apa? Begitu, terima kasih. Oke, kami persilakan kepada Bapak Wadir 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan ini dari siswa ya, sepertinya tadi dia memiliki nilai akademik baik, rapornya baik, nilai tinggi ya, namun tidak ada prestasi non akademik ya, tidak ada juara lomba A, B, C. Itu bagaimana? Apakah saya bisa mendaftar? Jadi jawabannya anak-anak kami bisa ya. Tapi tetap nanti kita akan lakukan akumulasi nilai ya. Jadi nilai akademik seandainya nanti nilai akademik Ananda itu lebih juga tetap tinggi, walaupun yang lainnya juga punya non akademik, tapi non akademiknya misalnya tingkat kabupaten misalnya ya lebih rendah, akumulasinya juga lebih tinggi, tetap Ananda akan bisa ya lulus. Jadi akumulasi kedua nilai ini nanti. Jadi itu Ananda nilainya bisa akademik saja, bisa juga kedua-duanya ya. Seandainya yang daftar PMDP ini yang berprestasi semuanya akademik, kemudian tidak ada non akademik, 30% tetap kita ambil, yaitu 406 orang itu, walaupun itu akademik semua. Ya, jadi silakan untuk mendaftar. Baik, kemudian untuk dari SMK Sawang tadi ya, yang D3 Migas ya. Nah, jadi kalau kita lihat di slide ini, Ananda itu tidak SMK Migas ya. Ini apa terkait dengan Pak Jerry bisa masuk dari teknik ini ya, Pak Jerry. Ini ada dari D3 Migas ini, apakah bisa masuk kategori teknik ini ya, SMK teknik ya. Iya. Nah, jadi Ananda ini yang dari SMK Sawang ya, untuk dari D3 Migas bisa masuk ke D3 atau sarjana terapan kesehatan lingkungan ya. Kesehatan lingkungan ya. Nah, ini ya, bisa kita masuk ke dalam SMK teknik ya. Baik, jadi bisa Ananda. Kemudian terkait dengan apa bahasa Inggris tadi? Jadi yang untuk terkait upload video ya, unggah video presentasi lisan bahasa Inggris atau bahasa internasional, Arab dan bahasa lainnya, itu bagi yang punya kemampuan yang ya katakanlah dia tidak punya sertifikat ya, tapi ingin menunjukkan sebenarnya saya bisa
berbahasa internasional ya. Mungkin 3 bulan terakhir sudah les tadi ya. Kemudian sudah belajar bahasa Jepang, tapi tidak ada kompetisi misalnya ya. Tapi tunjukkan saja, kalau itu bisa ditunjukkan, nanti pada saat verifikasi itu akan kita lakukan dengan benar. Ya kalau memang itu memiliki kemampuan, kita akan pertimbangkan kelulusannya. Ya. Nah, jadi kalau memang ada sertifikat, misalnya ada, kalau toh tidak ada kompetisi juga, misalnya sudah memiliki kemampuan, belum punya kesempatan untuk ikut, yang penting diupload saja buktinya ya. Nah, jadi video ini sebenarnya kita antisipasi salah satunya itu tadi ya, anak kita sudah 3 bulan terakhir punya kemampuan, tapi tidak punya akses untuk mengikuti kompetisi tersebut gitu ya. Jadi dengan adanya video itu meyakinkan kita nanti untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kelulusannya. Iya. Ya. Baik, anak-anak kami ada lagi. Ya, ini akan ada tambahan sedikit dari Bapak Direktur. Kepada Bapak Direktur kami persilakan. Izin saya ingin menambah sedikit anak-anak kami yang berbahagia, bahwa untuk video itu bukan menggugurkan prestasi lainnya. Ya, misalnya tadi prestasinya lomba pidato dalam bahasa Indonesia misalnya sampai ke tingkat provinsi atau daerah atau nasional. Kemudian video tersebut tidak menggugurkan persyaratan prestasi untuk PMDP, tapi sebagai nilai tambah untuk kami nanti mengelompokkan adik-adik semuanya di dalam pembelajaran. Jadi nanti kelasnya itu ternyata dengan kemampuan bahasa asing yang lebih bagus, itu kita akan tempatkan di satu kelas yang berbeda dengan kelas yang lain. Jadi artinya upload video kemampuan bahasa asing untuk PMDP jangan menimbulkan kecemasan di adik-adik bahwa itu menjadi alasan kami menggugurkan calon mahasiswa ya. Jadi itu tidak, itu sebagai nilai tambah dan pemetaan kami terhadap kemampuan bahasa asing adik-adik. Dan jika ada cabang lomba nanti di tingkat Poltekkes, itu kami akan menjadikan video tersebut sebagai referensi dalam memilih adik-adik sebagai calon peserta lomba ketika sudah menjadi mahasiswa. Jadi jangan itu menjadi bagian daripada ketakutan. Silakan saja dengan kemampuan apapun yang ditampilkan, videonya di-upload. Mungkin itu saja penambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Direktur. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari SMIT Alfitian. Bila jalur PMDP yang dipilih nantinya lulus, sementara siswanya sudah lulus di kampus yang lain, apakah berefek terhadap sekolah? Oke, kami kepada Bapak Wadir 3 kami persilakan. Terima kasih. Efek terhadap sekolah terkait dengan atau pembatalan ya terkait dengan anak-anak kita di di jalur PMDP ini tidak ada efek untuk sekolah karena kita tidak minta sekolah mengkoordinir sebenarnya ya. Tapi yang akan berefek pada mahasiswa itu sendiri ya. Yang pertama, ini kalau ke kampus lain tentu saja kita tidak surat pernyataan untuk tidak mengundurkan diri sudah ada begitu. Tapi efeknya manakala dia mengundurkan diri ketika sudah pertama sudah mendaftar ya. Ini terkait seluruh biaya itu tidak bisa dikembalikan ya, termasuk biaya kuliah semester pertama yang sudah dibayar itu anak-anak kita tidak bisa dikembalikan karena uang langsung masuk ke rekening negara. Jadi itu nanti kita memang sampaikan pada saat ketika dia diterima nanti bahwa setoran-setoran yang sudah atau yang biaya-biaya yang sudah dibayarkan itu tidak dapat ditarik kembali.
Nah, kita baru bisa lakukan punishment untuk anak-anak kita kalau yang di jalur PMDP ini dibatalkan, kemudian sementara karena dia ingin memilih prodi lain selain yang ada prodi dipilih di jalur PMDP, sehingga ia ikut jalur Simama, sehingga karena mengambil hak orang lain tadi tapi dia tidak ambil, maka ada punishment di jalur Simama, dia tidak bisa diluluskan gitu ya. Nah, karena alasan mengambil prodi lain sehingga dia mengikuti Simama. Nah, jadi kalau nanti kita akan detek kembali hal-hal seperti itu, karena banyak sekali sebelum aturan-aturan itu ada, sering anak-anak kita jadi berubah ya, berubah semua, pilih lagi prodi yang lain, sementara terjadi kekosongan di jalur PMDP sehingga waktu untuk kita lakukan seleksi kembali tidak memungkinkan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau untuk sekolah tidak ada efek karena kita tidak tidak minta sekolah untuk dikoordinir ya, seperti mungkin kalau jalur undangan. Mungkin demikian. Terima kasih pada Bapak Wadir 3. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Ketua Jurusan? Pas, dari Mitra Media? Ada yang oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora dari Media Dialeksis. Izin Pak mau bertanya tadi menyangkut dari yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi terkait pembukaan kelas internasional ya Pak ya pada tahun 2024 mendatang. Itu seperti apa ya Pak konsep blueprint yang akan disiapkan gitu untuk mewujudkan rencana itu? Terima kasih. Oke, terima kasih pada teman-teman media terhadap pertanyaannya, yaitu terkait kelas internasional di tahun 2024. Oke, kepada Bapak Direktur kami persilakan. Baik, terima kasih dari teman pers di Alexis. Pertanyaan dari Bu Nora ini adalah terkait kelas internasional. Untuk 2023 ini kami akan melakukan pemetaan terkait pembentukan kelas internasional. Tapi ini memang belum kita kerjakan. Arahan dari Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan adalah bagaimana Politeknik Kesehatan yang sudah ada kelas rintisan kelas internasional atau RKI itu agar segera membentuk kelas internasional. Nah, untuk pembentukan kelas internasional Poltekkes Kemenak Aceh ini masih dalam tahap perencanaan, jadi belum dapat kami sampaikan di sini. Nanti tiba pada saatnya kita akan juga launching seperti kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur. Selanjutnya ada pertanyaan dari SMK Terpadu Al-Azgar. Berapakah nilai yang mencukupi untuk tes di jalur PMDP Prodi Teknis Laboratorium Medis? Kemudian dari SMA Klut Selatan, apakah masuk ke Poltekkes ini berlaku KIP, KIPK, Kartu Indonesia Pintar, atau beasiswa KIP? Oke, ini akan dijawab langsung oleh Bapak Wadir 3.
Terima kasih kepada Bapak Ibu. Terkait dengan berapa nilai untuk bisa masuk ke jalur tes jalur PMDP ya, melalui jalur PMDP khusus untuk prodi TLM ya, Teknologi Laboratorium Medik. Jadi anak-anak kami dan Bapak Ibu sekalian, nanti diikut saja persyaratan khususnya itu yang ada hanya nilai setiap mata pelajaran minimal 74 begitu. Nah, jadi minimal 74, kalau ada mata pelajaran, salah satu mata pelajaran kurang, berarti tidak memenuhi. Ya. Tapi kami yakin kalau anak-anak kita yang berprestasi itu pasti ya nilainya di atas 80 ya. Kalau kita lihat sekarang nilai anak-anak kita itu luar biasa ya. Nah, jadi kalau 75 tadi ya. Nah, 75 kita minimal 75 itu kan nilai yang kalau untuk sekarang sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami ya silakan nanti kalau dilihat saja rapornya. Ya jika tidak ada mata pelajaran mulai semester 1 sampai dengan semester 5 tidak ada yang bernilai 75 ke bawah, maka terpenuhilah syarat tersebut ya, syarat nilainya terpenuhi. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan apakah di Poltekkes bisa mendapatkan beasiswa KIP tadi ya. Jadi untuk ya karena selama ini tidak ada memang yang anak-anak kami yang mengurus biaya KIP ya melalui Poltekkes Aceh. Terkait dengan itu nanti kami akan coba koordinasikan bagaimana proses beasiswa KIP terkait dengan kementerian lain ya, selain dari Dikbud ya. Mungkin anak kami itu nanti akan kami coba telusuri kemungkinan bagaimana untuk mendapatkan beasiswa KIP tersebut. Mungkin demikian dari kami. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Wadir 3. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang berhadir secara luring? Oke, atau ada tambahan dari Bapak Ibu Ketua Jurusan? Pas. Oke. Saya rasa untuk kegiatan ataupun untuk konferensi pers pada hari ini terkait Sipen Baru Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2023, kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SMA, SMK, maupun Madrasah Aliyah, dan juga kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan adik-adik siswa yang ikut bersama di sekolah masing-masing. Kami lihat ini dari foto-foto yang dikirim oleh Kepala Sekolah di grup WA. Ini kami melihat bahwa adik-adik sangat antusias untuk melihat ataupun mendengar informasi terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Aceh. Kami berharap adik-adik semua bisa bergabung di Poltekkes Kemenkes Aceh untuk menjadi tenaga kesehatan untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan peluang kerja di Poltekkes ini sangat besar. Kita bisa melihat setiap tahunnya penerimaan CPNS itu jumlahnya sangat besar. Dan sekarang peluang kerja ke luar negeri pun juga sangat besar di bidang kesehatan. Semoga adik-adik bisa mengambil peluang ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk materinya sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom, dan juga Bapak Ibu yang telah bergabung di grup WA juga kami telah mengirimkan materi paparan dari Bapak Wadir 3 ataupun Ketua Panitia Sipen Baru Poltekkes Kemenkes Aceh. Foto bersama tim IT bisa di ini foto bersama. Ya. Yang Zoom bisa dibuka kameranya. Bapak Ibu yang mengikuti secara daring bisa buka kameranya. Kita akan
ambil dokumentasi, nanti akan kami kirimkan ke grup WA. Yang belum buka kamera, yuk silakan buka kameranya. Oke, sudah siap? Tim IT, sudah siap? Oke, semuanya buka kameranya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya yang kedua. Oke, salam Poltekkes. Sarangil, Sarangil. Oke, Sarangil. Udah adik siswa udah Pak Sarangil. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Masih ada? 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Sebentar. Masih ada 3 slide lagi. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, masih ada? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan adik-adik siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di seluruh Aceh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk informasi lebih jelasnya nanti bisa adik-adik siswa mengikuti Instagram Poltekkes Kemenkes Aceh. Nanti bisa di-follow Instagram Poltekkes Kemenkes Aceh dan juga di web Poltekkes Kemenkes Aceh. Oke, kami yang hadir secara luring juga akan melakukan foto bersama. Kami mohon pada Bapak Ibu dan awak media untuk naik ke atas untuk bisa foto bersama. Ya, Alexis. Ini Pak Arifin sering kirim berita. Babda. Itu aja di. Ayo semua. Bu Eka, Bu Putro. Ya sebagian duduk ya. Pak, sebagian duduk. Enggak muat, enggak nampak semua. Sebagian duduk ya. Sebagian di belakang, Pak.